Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari persiapkan semuanya, hati, pikiran, tubuh kita. Kita bersama-sama memuliakan Tuhan beribadah pada hari ini. Mari kita kepala, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Sudah sampai ke rumah Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih telah mengumpulkan kami untuk kami bersorak-sorai dan memuliakan nama Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Terima kasih buat semuanya pagi hari ini Tuhan. Dan kami kembali ke kemuliaan bagi Tuhan. Teman-teman kami yang masih di perjalanan dari ini sampai kami sini juga terima kasih Tuhan. Ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami berdoa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Mari katakan sama-sama, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus kau sungguh baik. Yesus
Kami bersyukur pagi menjelang siang ini Tuhan, kami menerima kebenaran firman Tuhan untuk mendidik seorang anak. Biar kami yang masih menjadi seorang anak, kami yang sudah menjadi orang tua, bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kini Tuhan, kami mau mendengar, kami mau belajar lebih lagi. Kami buka hati kami Tuhan sepenuhnya untuk kebenaran firman Tuhan. Memberkati sidang jemaat semua yang sudah hadir pada saat ini Tuhan. Berikan ketenangan, berikan hati yang damai, sukacita Tuhan. Terlebih Tuhan berikan gairah yang haus untuk kehadiran Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang siap belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Bisa lihat tangannya semua, dua-duanya naik ke atas. Tepuk tangan dong buat Tuhan, kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Senang rasanya bisa bertatap muka kembali dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Ini minggu yang kedua kita berada ibadah di suasana yang baru, gedung yang baru. Ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kita sudah dapat makanan kebenaran firman Tuhan dari Ibu Gembala, ya kan? Dahsyat luar biasa. Support terus untuk semua kemajuan gereja ini, amin. Gereja ini bukan punya personal, tapi gereja ini adalah punya kita semua, amin. Depan, belakang, kiri, kanan ini adalah punya kita semua. Ya, jadi saya berharap seluruh sidang jemaat support, ya, doakan terus gereja ini. Gereja ini ada bukan karena dari beberapa orang. Gereja ini ada karena kita semua. Amin. Bayangkan bagaimana gereja sebesar ini kalau nggak ada kita, sepi. Ya. Tapi ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Udah lama saya nggak firman Tuhan di depan mimbar, melihat wajah-wajah saudara, dahsyat luar biasa. Rasa kangen, rasa rindu, rasa takut juga ada saudara. Tapi biarkan kita sama-sama pagi hari ini belajar. Amin. Saya minta Pak Charlie untuk temenin saya mengiringi musik, ya, untuk bawa firman Tuhan. Saya merasa damai. Amin. Saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan pengurapan Tuhan buat kita semua. Tetapi itu pilihan buat kita. Kita mau terima atau kita mau abaikan. Kita mau nikmati atau kita mau lewatkan. Dalam hidup ini semua ada pilihan. Amin. Tinggal bagaimana dari kita. Yuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan cepat dan singkat. Boleh saya ditampilkan? Temanya adalah dengan kata tenang, saudara. Kita tahu tenang ini adalah satu buah situasi orang berdiam, tidak ada pergerakan atau silence, ya. Tapi saya nggak akan bahas itu. Kita mau bahas tenang ini dari mana? Next. Oke. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Saya bacakan ayat per ayat, mohon disimak pada handphone saudara, pada kitab saudara masing-masing. Ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak
ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita tahu perikop ini adalah tentang angin ribut diredakan, saudara. Sudah 1 tahun lebih, genap rasanya 1 tahun dari Maret ke Maret, Indonesia mengatakan bahwa corona sudah masuk ke Indonesia. Ya, betul ya, kurang lebih 1 tahun ya. Banyak hal dalam 1 tahun yang terjadi, saudara. Kalau kita bisa beribadah saat ini, berada di tempat yang semewah ini, menurut saya, ya, itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau toh kita masih bisa pegang Tuhan, artinya kita masih punya kepercayaan dengan Tuhan, itu juga anugerah. Selama 1 tahun itu adalah badai, angin ribut yang terjadi, saudara. Hanya anak-anak Tuhan yang memiliki hubungan dengan Tuhan, dia bisa bertahan. Yuk kita mau bahas. Saya suka dengan bahasanya Bapak Gembala, ya saudara. Saya teringat akan kata-kata Bapak Gembala pada waktu dia menyampaikan firman Tuhan dengan katanya, "Mari kita bersafari dengan firman Tuhan." Ingat ya saudara, kita bersafari. Artinya apa? Kita akan menjelajah dari perikop ini apa saja. Dan saat ini kita mau kupas ayat per ayat, saudara. Kenapa saya bilang bersafari? Karena dari ayat ini banyak sekali kebenaran-kebenaran yang akan kita dapat, banyak sekali kebenaran-kebenaran yang akan kita terima. Ya. Mungkin akan wah, kok kayaknya seperti ini. Tapi cuma 1 perikop, saudara. Yuk kita mau bahas. Ayat yang pertama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Di situ ada highlight warna kuning, saudara. Ini yang kita mau kupas. Kenapa sih? Ini Yesus habis melayani loh, cukup capek. Kalau saudara baca firman Tuhan, baca perikop-perikop sebelumnya dan baca perikop sesudahnya, untuk mengetahui apa yang terjadi, saudara. Itu akan membuat kita mengerti isi dari perikop itu. Di sini dikatakan waktu hari sudah petang, berarti udah gelap, saudara. Ini udah mencapai malam, udah ujung akhir dari hari itu. Ya, kalau ini masih pagi hari, kita adalah awal dari hari ini. Tapi pada waktu nanti sudah sore atau malam, itu udah petang, itu sudah akhir artinya. Terus Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kondisi Yesus saat itu adalah dia melayani, banyak dia mengajar, banyak perumpamaan, banyak hal-hal poin-poin yang terjadi di perikop-perikop tersebut, perikop-perikop sebelumnya. Artinya apa? Kok udah capek Yesus, kenapa sih buru-buru? Ada apa? Gitu. Kenapa ayat ini nongol? Saya percaya semua firman Tuhan, semua kata-kata yang tertulis dalam Alkitab bukan kata-kata asalan, bukan kata-kata sembarangan, tapi pasti ada maksud dan ada isinya. Amin. Pasti ada maksud Tuhan. Walaupun cuma kata seperti ini, tapi kita nggak mengerti apa yang terjadi. Kalau kita lihat di perikop selanjutnya, pasal selanjutnya, pasal yang kelima, di situ menceritakan tentang orang gila di Danau Gerasa. Yesus dia punya tujuan, dia punya rencana, dan dia tahu waktu hari sudah petang. Artinya apa? Yuk jangan berlambat-lambat. Ini udah malam. Mari kita bertolak ke seberang. Ada sesuatu yang akan dia capai di sana. Ada sesuatu yang akan dia lakukan. Apa implementasinya buat diri kita? Kalau kita bilang dari keadaan saat ini adalah akhir zaman, betul? Artinya apa? Saat ini adalah saat-saat akhir. Ini udah petang. Ini udah tinggal di penghujung. Dunia ini udah mau closing. Artinya ya akhir zaman gitu. Di situ dikatakan mari kita bertolak ke seberang. Apa yang terjadi? Di situ tidak mau mengulur waktu. Yesus nggak mau mengulur waktu. Capek-capek melayani dia. Kalau kita lihat ya,
sosok dari gembala adalah orang yang dahsyat. Sebagai sisi manusia, saya bilang dia berasa. Sehari 3 kali dalam 1 minggu yang banyak firman Tuhan, mungkin seringkali bergantian dengan saya atau Pak Prayudi. Tapi saya mau katakan, beliau nggak mau buang-buang waktu. Beliau tahu hidupnya di dunia ini untuk apa. Beliau tahu. Teladani apa yang sudah dicontohkan oleh gembala. Dia nggak mau buang waktu. Ada jiwa yang menanti untuk dilayani. Siapa orang gila di sana? Kalau kita siapa dalam implementasi kita? Banyak tetangga kiri kanan, mungkin juga teman-teman di gereja yang mulai mundur, yang mulai mungkin jauh, udah nggak konser atau mungkin udah kepahitan. Itu jiwa saudara. Kita nggak usah berbicara jiwa yang nggak kenal Tuhan. Kita berbicara soal jiwa yang dekat dulu. Jangan menunda-nunda untuk melayani. Satu ayat ini banyak yang kita dapat, saudara. Makanya saya katakan tadi di awal kita akan bersafari. Banyak hal yang akan kita pelajari. Sama-sama kita belajar. Mari, hari sudah petang. Marilah kita bertolak ke surga. Kalau ada yang bilang, ada yang berkata mungkin usia di atas 60 tahun, 70 tahun, saya udah capek, saya udah lelah, jalan aja nggak bisa. Banyak hal Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Doa, berdoalah, entah untuk gereja, entah untuk tetangga, entah untuk keluarga, berdoa. Kalau memang nggak bisa beraktivitas keluar, visitasi, melayani. Kita nggak mau stuck di gereja, hanya datang dengan firman. Nanti kita akan belajar. Ada contohnya juga, saudara. Ini kok ayat yang pertama. Dari ayat ini kita bisa lihat, ya. Ini hari-hari akhir, banyak hal-hal kebenaran firman Tuhan yang tergenapi. Jangan menunda-nunda waktu. Berikan hidup kita yang terbaik untuk layani kita. Amin. Amin. Next ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Kita lihat di situ ada perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saya cuma memberikan gambaran seperti ini sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan banyak murid-murid. Siapa? Kita nih murid-murid. Tuhan Yesus ada, ya. Tapi ada satu perahu yang Tuhan Yesus duduk dan hanya beberapa murid-murid yang duduk. Apa sih itu makna dari firman Tuhan ini? Kita boleh loh sama-sama datang ke gereja. Saat ditampilin aja yang kuning satu, ya. Orang-orang ini adalah pengikut-pengikut Tuhan. Orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang punya label atau KTP Kristen, tapi untuk hal yang tidak berkenan mereka juga masih melakukan. Ini dia, perahu-perahu lain juga menyertai dia. Apakah ini kita? Bisa jadi. Kita di mana posisinya saat ini? Saudara yang tahu. Apakah saudara satu perahu dengan Tuhan Yesus, ataukah saudara hanya sebagai penggembira? Artinya ya udahlah, biar Anda tadi kayak gembala, ya kan, menjadi orang Kristen, ya kan, mau nikah, baru ikut pelajaran, awalnya nggak kenal Tuhan, hanya menjadi sebagai seorang penggembira. Yuk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bilang kita pengikut Tuhan, benar-benar ikut di dalam perahunya Tuhan, bukan di perahu-perahu lain. Artinya cuma menyertai, ngikut aja, ngekor aja kemana aja gitu. Tapi kita nggak tahu aktivitas Tuhan di dalam apa. Banyak yang Tuhan akan buat pada waktu kejadian akhir hidup itu. Ya, ini ayat yang kedua, Markus pasal 4 ayat 3. Next, kita cepat. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai bergoyang. Selanjutnya, apa sih yang terjadi? Ini kejadian real saat ini. Ada kesusahan,
ada kesulitan. Akibat apa? Pandemi. Kalau Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang tidak terkena dampak, berserah terus sama Tuhan. Katakan praise the Lord. God is good all the time, and all the time God is good. Kalau sidang jemaat Tuhan ada yang gak mengalami tofan yang sangat dahsyat, saudara, itu anugerah Tuhan. Tofan ini gambaran dari kesulitan hidup, saudara. Angin ribut ini gambaran dari kehidupan kita. Sakit, jobless, gak punya pekerjaan, bank bangkrut, buka usaha tutup, wira swasta apapun, usaha apapun, rasanya pintu tertutup, saudara. Saya merasakan hal ini karena saya merasakan hal ini, saya dapat kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya cuma mau katakan, sebesar apapun. Di sini dikatakan tofan yang sangat dahsyat. Saya suka dengan Markus, kitab Markus. Dia lebih menceritakan keadaan yang real dibanding Matius dan Lukas. Perikop ini ada di Matius dan Lukas, tetapi mereka nggak mengatakan tofan yang sangat dahsyat. Mereka cuma mengatakan tofan biasa aja. Tapi kalau dikatakan yang sangat dahsyat, ini adalah sesuatu yang menakutkan, saudara. Kita bisa tahu murid-murid Yesus kebanyakan adalah nelayan, betul? Tapi nelayan aja pada saat mengalami hal ini banyak di ayat berikutnya nanti, ya. Tapi saya mau menekankan di ayat 37, tofan yang sangat dahsyat itu adalah kesulitan yang terjadi saat ini. Mungkin masih ada yang bekerja tapi dipotong gajinya 50%. Mungkin ada marketing yang kalau nggak achieve targetnya sesuai aja dapatnya. Saya mau katakan apapun yang sekarang kalian saudara hadapi, jalani dengan ucapan syukur. Kita akan teruji apakah kita di perahu lain ataukah kita memang di perahu di dalam Tuhan Yesus. Banyak kejadian yang terjadi, saudara, bukan hanya orang Kristen. Kita bisa lihat next, mungkin kecil ya, tapi ini saya ambil dari Google sampai dengan Januari kemarin. Apa aja sih yang terjadi dengan COVID ini? Kebanyakan adalah PHK, perceraian terjadi, masalah ekonomi yang luar biasa, saudara. Kalau kita sampai dengan saat ini masih bisa menikmati duduk di gereja, mendengar kebenaran firman Tuhan, itu semua kemurahan Tuhan. Semua orang punya masalah, semua orang punya tofan, semua orang pasti mengalami angin ribut. Tinggal bagaimana dengan responnya. Itu pilihan. Ayat selanjutnya 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah kilang, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata-kata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Banyak orang menafsirkan bahwa keadaan saat ini adalah murid-muridnya nggak sopan. Orang gurunya udah capek lagi istirahat dibangunkan, betul? Udah pelayanan seharian, murid-muridnya ngerepotin. Saya mau kasih tahu gini, kita diberi mata sama Tuhan adalah dua, kiri dan kanan. Pada waktu kita baca kebenaran firman Tuhan, marilah kita melihat dari dua sisi. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Betul? Mata uang, koin selalu ada dua sisi. Uang kertas ada dua sisi. Artinya apa? Pada waktu kita melihat kebenaran firman Tuhan, marilah jangan kita melihat sesuatu yang memang bahasa dari murid-murid di situ dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Benar? Artinya apa? Murid-murid ini ketakutan. Seperti tadi saya katakan, murid-murid ini adalah seorang nelayan yang expert di bidangnya, yang biasa sehari-harinya ada di tengah laut. Tapi pada waktu ada tofan yang sangat dahsyat, dia ketakutan.
takut mati, takut binasa. Benar? Artinya apa? Keadaan waktu itu adalah yang benar-benar sangat seram dan menakutkan. Tapi saya mau menerangkan begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa sih murid-murid membangunkan Tuhan Yesus? Kenapa murid-murid mengganggu tanda petik kenyamanan Tuhan Yesus? Tampilin saya. Karena murid-murid tahu dia tinggal bersama dengan Yesus. Amin. Dia tinggal di dalam perahunya Tuhan Yesus. Dia nggak cari siapa-siapa. Dia nggak mengandalkan kekuatannya dia sebagai seorang nelayan. Oh ya, harus buang ban ke kiri, buang ban ke kanan biar kapalnya stabil. Enggak. Tapi yang dia cari, dia hampiri Tuhan Yesus. Apapun kesulitan kita saat ini, hampiri Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita bilang kita di dalam Tuhan, kita tahu siapa Bapa Tuhan. Yang pertama, tinggal dalam Yesus. Yang kedua, murid-murid beriman kepada Yesus. Bagaimana dia memiliki iman kepada Yesus? Karena dia mengikuti. Di perikop-perikopnya itu adalah tentang perumpamaan dan perumpamaan dan perumpamaan. Murid-murid pasti mendengar tentang biji sesawi. Betul? Dia beriman, dia percaya bahwa Yesus bisa menyelamatkan hidupnya, bahwa Yesus bisa meredakan angin tersebut. Murid-muridnya punya pengharapan yang luar biasa. Dan yang terakhir, murid-muridnya percaya kepada Yesus. Kalau kita ada di dalam perahunya Tuhan Yesus, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin akan ada pertanyaan, apa bedanya kita dengan orang-orang yang di perahu lain? Bedanya, di perahu lain ada Tuhan Yesus. Langkah yang paling gampang yang dilakukan oleh perahu lain apa? Cuma nyebur, selesai. Betul? Karena nggak ada Tuhan Yesus. Tapi pada waktu dia tahu dia seperahu dengan Tuhan Yesus, dia bangun Yesus, dia bangunin Yesus, dia hampiri Tuhan Yesus. Karena dia percaya, dia mengimani bahwa Tuhan Yesus yang menjadi pegangan hidupnya. Ini ayat ke-38. Next, oke. Pada waktu saya mempersiapkan kebenaran firman ini, saya berdiskusi dengan hamba Tuhan. Saya tanya gitu kan, saya ngobrol-ngobrol, terus dapatlah ayat ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini saat ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kalau kita bilang kita adalah orang yang beriman, tapi iman kita rasanya buntu, iman kita rasanya gak ada hasilnya, artinya gak terbukti, jangan berhenti. Makanya dikatakan iman, awalnya iman, setelah itu berharaplah. Berharap apa? Berharap untuk iman itu terjadi. Apa yang kita butuhkan? Kesembuhan, imani terus. Kalau sampai saat ini gak sembuh, berharap. Cuma berharap, gak bisa lebih. Usaha lagi gimana? Turun. Imannya, utang-utang perusahaan bisa selesai, bisa memberkati banyak karyawan dan yang lainnya. Tapi kayaknya buntu, udah beriman. Tetap pegang iman itu. Selanjutnya adalah berharap. Kalau rasa-rasanya sudah berharap, capek. Setahun pandemi corona ini bukan waktu yang singkat, saudara. Betul? Yang sekolah juga pasti bosan di rumah, kayaknya pengen ke sekolah. Yang kerja, yang WFH, yang shifting, yang bergantian maupun yang terus-terusan di rumah juga pasti merasa bosan. Artinya apa? Setahun ini jangkanya panjang. Ya, kalau kita udah punya iman tapi iman kita rasanya susah, kok kayaknya nggak kelihatan apa yang kita imani, apa yang yang kita imani nggak terrealisasi. Berharap, saudara. Pada waktu berharap pun kayaknya
kiri mentok, ke kanan mentok, ke bawah mentok, depan belakang mentok, ke atas saudara. Kasih, tinggal punya kasih dalam hati. Artinya mengasihi apa yang ada, mengasihi apa yang terjadi dalam keadaan ini. Berserah, terserah Tuhan apa yang Tuhan mau. Itu yang dibilang kasih. Kalau udah sampai nyungsep, berserah, tiduran sampai nyungsep, saudara, tetap miliki kasih. Kasih adalah segala-galanya. Dia yang paling besar. Kalau kita udah punya kasih, kita nggak akan merasakan lagi saudaranya namanya yang kepahitan. Kita nggak akan lagi ngerasain yang namanya, aduh kok tuh orang kayak begitu ya, aduh kok Tuhan jahat ya. Tapi balik lagi ke kita dan kita sadar sebenarnya ini proses yang harus dijalani. Selanjutnya Markus 4 ayat 39 sampai 41. Saya bacakan ketiga ayat ini. Ini adalah ujungnya. Ini yang kita mau bahas. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kata yang pertama adalah tentang menghardik, saudara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari menghardik itu adalah berkata-kata dengan keras, mengata-ngatai dengan keras. Berarti itu adalah tanda perintah. Ya. Lalu di sini dikatakan diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Pada waktu Yesus, coba saudara bayangkan, Yesus bisa nggak sih ngomong begitu? Angin ribut, Topan stop. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Dia yang punya segala-galanya. Tapi kenapa Tuhan Yesus harus menghardik? Hey, stop! Mungkin Tuhan Yesus lebih keras dari saya berbicara. Kenapa ayat ini ada dikatakan menghardik, saudara? Ini mengajar murid-murid yang ada di dalam perahu. Pada waktu Yesus berkata, itu bukan hanya untuk angin ribut dan tofan. Pada waktu saya mencari, ya saudara, pada waktu saya baca ini, saya cuma menalar dengan kepala saya. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, rasanya ayat ini seperti ini gitu. Yang saya mau sampaikan, rasanya ayat ini seperti ini Tuhan. Tapi rasanya seorang hamba Tuhan kalau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, nggak ada dasar dari kebenaran. Apa yang mau saya pertanggungjawabkan?" Saya bicara sama istri saya. Dia cuma bilang, "Berdoa dan berdoa." Lalu saya cari, saudara, di dalam Alkitab elektronik, di situ ada tafsiran, ada sejarah dan yang lain. Lalu saya cek, kenapa sih ini ada kata menghardik? Ternyata benar, saudara. Keadaan saat itu kan kacau, murid-muridnya itu kan gabrak gerubuk gitu ya, ketakutan karena ini angin tofan luar biasa, membuat dia ketakutan. Gak tahu, orang bingung. Kalau orang lagi kesusahan, orang pasti bingung, saudara. Benar? Kalau orang lagi kesulitan, orang itu pasti pikirannya kosong. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Diam dan tenanglah." Bukan hanya untuk angin ribut, tapi dia berkata untuk murid-muridnya, untuk berada di posisi yang diam dan tenang. Ini adalah gambaran dari hidup kita. Kalau pada waktu masalah ada dalam hidup kita, apa yang akan kita lakukan?
kita cari Tuhan, apa kita mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita bisa tenang, diam, mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan? Atau malah kita sibuk sendiri, saudara? Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini bisa menyentuh hati kita. Siapapun kita pasti punya permasalahan, betul? Mari tinggal dalam Tuhan, tinggal di dalam perahunya Tuhan. Diam dan tenanglah, minta Tuhan untuk menuntun kita apa yang harus kita ambil. Kita bisa lihat bagaimana Yesus mengajar, saudara. Di ayat 40 baru Yesus bertanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sangat bijaksana. Kalau kita menjadi seorang bapak, mungkin respon pertama kita adalah bila mana anak kita ngomong panjang lebar, mungkin kita akan marah-marahin dia. Mungkin kita akan marahin dia gitu. Tapi lihat dengan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus dibangunin, yang dia lakukan pertama kali, dia selesaikan masalah itu. Topan itu dia selesaikan. Setelah selesai permasalahan itu, baru Tuhan Yesus mengajak bicara murid-murid. Kenapa sih kok lu takut? Kenapa sih kok kamu takut? Kenapa nggak percaya? Tidak percaya. Kalau kita bilang kita adalah orang percaya, orang yang tinggal di dalam perahunya Tuhan, seharusnya kita percaya. Namun ayat 41, Tuhan Yesus berkata, mereka menjadi sangat takut. Tampilin semuanya satu. Takut di ayat 41 ini tidak seperti murid-murid takut kepada angin topan, tapi murid-murid takut sama Tuhan Yesus adalah hormat. Sampai dia berkata, siapa gerangan orang ini? Artinya apa, saudara? Kehadiran Tuhan mengubah rasa takut itu menjadi rasa takjub, menjadi rasa hormat. Pada waktu kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, bila mana Tuhan ada dalam hidup kita, ketenangan, kedamaian yang ada dalam hidup kita. Saat Yesus berkata tenang, ada mukjizat. Apa mukjizatnya, saudara? Angin ribut topan reda. Begitu juga dengan kita, saudara. Bila mana kita saat ini mengalami angin topan maupun badai, mari tetap di dalam perahunya Tuhan dan ingat, tenang. Pasti ada mukjizat yang terjadi. Percaya mukjizat tidak pernah berakhir. Amin. Amin. Yang kedua, kata tenang bukan hanya untuk angin, namun untuk murid-murid. Tadi sudah saya bahas. Lalu kata tenang bukanlah situasi, tapi pilihan, saudara. Kalau letterlock harafiah tenang memang adalah satu buah kondisi atau situasi di mana di daerah itu adalah tenang. Ya. Tapi kalau yang saya maksud saat ini adalah pilihan. Artinya gini, saudara. Pada waktu kejadian angin ribut yang luar biasa, topan badai yang luar biasa terjadi, itu pilihan. Murid-murid mau tenang diam atau dia mau bingung, ketakutan gitu. Begitu juga dalam hidup kita saat ini. Apapun yang terjadi, kita mau pilih tenang atau mau pilih sibuk dengan masalah tersebut. Kalau mau pilih tenang, duduk, tinggal diam, tanya Tuhan, berserah Tuhan. Kalau memang itu dosa kita, Tuhan pasti ingatkan. Minta pengampunan dari Tuhan, bertobat. Tapi kalau ini proses yang harus kita jalani, terima dengan ucapan syukur. Amin. Jadi tenang yang dimaksud ini adalah satu pilihan, bukan kondisi. Ada satu tokoh, saudara, bukan saya kayaknya
Di 1 Samuel 17 ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Hebat ya Daud, saudara. Saya bertanya sama seseorang, saya tanya gini, apa yang buat Daud bisa mengalahkan Goliat? Orang ini menjawab begini, karena Tuhan. Betul, itu yang nomor satu. Selanjutnya apa? Ya pasti dia berlatih, sehingga Goliat bisa kena dahinya. Terus apa lagi? Dia nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa jawab, rasanya cuma itu dia. Oke. Memang kenapa dia tanya ke saya? Kalau menurut saya di antara Daud punya Tuhan yang nomor satu, latihan itu bukan segala-galanya. Tapi Daud memilih posisi yang namanya tenang. Seorang anak kecil, anaknya Moni atau anaknya Mas Muri, kalau saya datang ke sana, anggap anaknya Moni Daud, saya Goliat. Kalau saya ngomong begini, wah gitu, dengan muka jelek, nangis nggak dia? Nangis ya saudara, ya. Gak usah deh anak kecil. Misalkan kita punya tagihan kredit motor, nggak bayar, yang datang, maaf nggak mendeskripsikan orang-orang timur, orang timur datang dengan badan gede, muka seram, takut nggak kita? Ini yang terjadi saudara dengan Daud. Bukan karena hanya latihan yang Daud lakukan, tapi Daud pilih tenang. Dia pilih posisi ini tenang. Apa yang Tuhan mau untuk hidupnya. Karena dia bergaul dengan Tuhan, dia tahu. Dengan santai dia ambil batu, dia umban, dia ayunkan. Nempel. Karena dia tenang, dia bisa fokus satu titik yang mana harus dia tuju. Karena dia tenang, dia tahu apa yang dia capai. Karena dia ada Tuhan dalam hidupnya. Karena dia tinggal di dalam perahunya Tuhan. Tenang adalah pilihan dalam hidup kita. Apa yang saudara mau pilih pagi menjelang siang? Bila mana ada persoalan, bila mana ada masalah, selesaikan. Tapi selesaikan dengan tenang, bukan dengan gabrak guru, bukan dengan semangat. Karena Allah kita, Allah yang teratur, Allah kita punya aturan. Sekali lagi saudara, tenang itu bukan kondisi, tapi tenang itu adalah pilihan. Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Kita belajar sama-sama menjalani hari-hari ke depan. Hari ini sudah pertama. Yuk, layani Tuhan, beri yang terbaik. Kalau kok ada kehidupan, problem, masalah, mari pilih untuk tenang di dalam Tuhan. Amin. Tutup Alkitab saudara. Firman Tuhan tidak saya panjangkan.